Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, Shalom. Haleluya. Kita sudah memasuki akhir November, Saudara, minggu yang terakhir. Puji Tuhan, kita selalu dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Amin. Apapun keadaan kita hari-hari ini, kita terus mengucap syukur karena kita sudah dapat anugerah dan karunia-Nya dari Tuhan. Firman Tuhan katakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, saudaraku. Kita minta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik semua, karena anugerah-Mu kami ada, Tuhan. Sebagaimana kami ada sampai hari ini ya Bapa. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Dengan apa kami balas semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Selain kami mengatakan Engkau baik, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Bawa setiap kami Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu. Sucikan, kuduskan setiap kami umat-Mu yang ada di tempat ini, maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah ya Tuhan. Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahwa ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan, semua karena anugerah-Mu, semua karena Engkau, kami bersyukur. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur-Mu Bapak Ibu Saudara. Naikkan ucapan syukur-Mu kepada Tuhan. Katakan
katakan buat Tuhan. Cuma saudara dan Tuhan saja yang tahu. Saudara mau katakan apa buat Tuhan? Katakan aku mau mengikut Engkau Tuhan. Katakan aku hanya mau mengiring Engkau Tuhan. Waktu Engkau datang, kami kedapatan setia. Minta itu sama Tuhan saudara. Minta itu Bapak Ibu saudara sama Tuhan. Katakan saudara. Katakan kepada Tuhan. Katakan saudara. Kami mau mengiring Kau Tuhan. Kami mau terus mengiring Kau Tuhan. Bapak Ibu saudara yang ada di rumah katakan. Katakan kepada Tuhan, aku mau terus mengikut Engkau Tuhan, apapun yang kami alami dalam hidup kami. Kami mau terus
semua karena kedaulatan Tuhan dalam hidup kami. Dan tidak ada yang lain. Tidak kami andalkan kekuatan kami yang tidak seberapa. Tidak kami andalkan kemampuan kami yang terbatas. Tapi ketika kami bersandar hanya kepadamu, maka apapun yang Tuhan izinkan kami alami akan memperkuat iman kami bersama dengan Tuhan. Kami berkatakan Bapak bahwa semua yang terjadi dalam hidup kami, baik suka maupun duka, diizinkan Tuhan supaya kami mengerti bahwa Tuhanlah yang berdaulat atas kami. Oleh sebab itu Bapak, kami hadir ke hadapan-Mu di pagi hari ini, baik kami yang hadir di sini maupun kami yang sungguh-sungguh datang dari rumah kami masing-masing, berdiam diri di rumah kami masing-masing. Kami tahu Bapa, kami datang kepada Bapa segala Bapa, Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, Allah yang mempunyai hidup kami. Oleh sebab itu Bapa, kami percaya kehadiran kami di rumah Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Hari ini kami dikuatkan oleh lagu dan pujian. Hari ini kami dikuatkan juga oleh firman kebenaran, dan biarlah kami menyediakan hati supaya ketika kami mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu, kami semakin kuat melayani Tuhan. Kami semakin kuat mengiring Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang menyampaikan sebagian dari isi hati Tuhan. Bapak, tidak ada apa-apa yang kami dapat lakukan selain berdoa kepada-Mu, karena kami tahu kekuatan doa kami lebih dahsyat daripada apapun. Oleh sebab itu kami bawa gembala kami dalam tangan-Mu dalam nama Yesus. Biarlah berkat Tuhan ada padanya, hikmat Tuhan ada padanya, wibawa Tuhan ada padanya. Pemeliharaan Tuhan atas keluarganya sempurna, pemeliharaan Tuhan atas keluarga besarnya ajaib. Kami perkatakan tidak ada yang tidak Tuhan selesaikan di tengah-tengah rumah tangganya. Kami percaya Bapak, hamba-Mu akan Kau pakai terus seturut dengan rencana Tuhan dalam hidup hamba-Mu. Demikian juga dengan kami pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Kami tahu kami melayani bukan karena kuat dan gagahnya Tuhan, tapi karena kasih dan anugerah Tuhan. Ajari kami setiap para pelayan gereja untuk selalu rendah hati, karena kami tahu hidup kami dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu berkat kami datangnya dari Tuhan. Ketika kami diberikan kesempatan melayani Tuhan, biarlah kami melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, seperti tidak ada hari esok lagi. Hari ini yang terbaik, hari ini kami persembahkan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat para pemimpin rohani kami Bapak. Kami mengangkat tangan kami, kiranya Tuhan yang menolong mereka. Apapun yang mereka rencanakan, biarlah Tuhan hadir meluruskannya, supaya setiap rencananya boleh berkenan kepada-Mu. Kami berdoa buat pemimpin bangsa dan negara kami Tuhan, berjerih lelah mereka memikirkan kepentingan rakyat banyak Bapak. Biarlah Tuhan berbelas kasihan menolong pemimpin kami, memberi kekuatan supaya ada kedamaian, supaya ada kesejahteraan, supaya ada keadilan, supaya kebenaran ditegakkan di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Jangan biarkan aparat penegak hukum lengah, jangan biarkan aparat penegak hukum lalai, tapi dengan pertolongan Tuhan mereka akan mampu menegakkan kebenaran dan keadilan, dan kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat semua jemaat Tuhan yang hadir. Biarlah Bapa sendiri yang memberkati kami. Kami percaya kalau kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya, kami melepaskan hak-hak kami sepenuhnya, maka Tuhan yang akan bekerja bagi kami, menolong kami supaya kami punya kekuatan mengiring Tuhan. Terima kasih Bapak, sekali lagi kami mengucap syukur. Sampai sejauh ini Tuhan masih memberkati kami. Sampai sejauh ini Tuhan mengizinkan kami untuk tetap bersekutu di rumah Tuhan. Bukan karena kuat dan gagahnya Tuhan, tapi sungguh karena kasih dan anugerah Tuhan bagi gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk firman Tuhan Saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Menyembah
akan melakukan bagian-bagian yang seharusnya kami lakukan dalam hidup kami. Kesukaan kami adalah ketika apa yang kami lakukan berkenan di hadapan. Kesukaan kami adalah ketika kami Engkau mampukan mengakhiri pertandingan kami dengan baik dan mendapatkan perkenanan yang datang daripada Tuhan. Tidak ada yang patut kami banggakan dalam hidup kami selain mendapatkan perkenanan-Mu. Tidak ada yang patut kami agung-agungkan pencapaian kami. Tanpa campur tangan-Mu kami tidak ada apa-apanya ya Tuhan. Dan biarlah ibadah online, offline pagi ini adalah ibadah yang merupakan jawaban pergumulan kami. Engkau memanggil kami untuk kami melayani. Engkau memanggil kami untuk kami menjadi alat kerajaan-Mu. Engkau memanggil kami supaya kami menggenapi setiap janji firman-Mu. Dan Engkau memanggil kami supaya kami hidup seperti yang Engkau mau. Nyatakan kemuliaan-Mu baik yang ikut ibadah di gereja maupun yang di rumah. Ulurkan tangan-Mu atas kami pagi ini ya Tuhan. Dengan kerendahan hati kami minta, yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang terikat Engkau lepaskan, bahkan yang putus asa Engkau berikan pengharapan. Bapa berbicara, kami siap diberkati dalam nama-Mu yang kudus, Yesus Allah yang hidup, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata, tepuk tangan panjang bagi Allah kita. Katakan haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang di rumah, opa, oma, om, tante, kakak, adik, suami, istri. Saya percaya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia sempurna turun atas kita. Amin. Bilang kanan kirimu, engkau dipelihara oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan tidak pernah berdusta, Tuhan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Barang siapa yang menghidupi firman dan dia hidup dalam firman, Alkitab berkata, apa saja yang kau kehendaki di dalam nama Bapa diberikan buat saudara dan saya. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Saudara buka Alkitab saudara. Tema renungan minggu ini adalah a heart to serve. Hati yang melayani. Yesus datang ke dunia meninggalkan kemuliaannya, saudara indikasi Tuhan Yesus Kristus, bukan untuk dilayani. Tapi Yesus datang ke dunia untuk apa? Melayani. Yang setuju katakan amin. Saudara indikasi Tuhan Yesus Kristus, suatu kesempatan ada seorang yang tanya kepada saya, Pak, apa rahasia daripada Nabi Elia? Apa rahasia daripada Nabi Elia sehingga Elia dipakai Tuhan luar biasa? Sekalipun surat Yakobus bilang begini, Elia manusia biasa, sama seperti saudara dan saya. Tetapi kalau kita lihat karyanya, kita lihat pekerjaannya, kita lihat pelayanannya, dia seorang diri bisa membantai 450 Nabi Baal dan 400 Nabi-Nabi Asyera. Dan Elia secara jasad tidak ditemukan mati, tapi terangkat ke surga. Berarti Elia bukan biasa. Betul tidak? Amen. Saya mau katakan buat saudara, baik yang di rumah maupun di gereja, Anda bukan manusia biasa. Anda adalah orang-orang yang luar biasa. Amen. Nah, saya pelajari Alkitab, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ternyata rahasia Elia yang luar biasa itu terletak di 1 Raja-Raja 17 ayat pertama, yang intinya begini berkata, Allah Israel yang kulayani. Artinya apa? Elia nabi yang hebat, nabi yang luar biasa, tapi dia tidak pernah menepuk dada dirinya hebat. Dia tetap bow down, dia tetap merendahkan diri bahwa dia adalah seorang pelayan. Amin. Tidak ada yang patut kita banggakan dalam hidup ini. Yang bangga adalah ketika kita diizinkan melayani Tuhan dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Yuk tepuk tangan bagi Allah. Mari kita buka Alkitab kita Markus. Kitab Markus pasal yang ke-10 ayat 43 sampai 45. Kenapa kita harus melayani? Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi
Yang apa? Yang besar. Di antara kamu hendaklah menjadi apa? Pelayan. Ayat yang ke-44 saya bacakan buat saudara. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah menjadi hamba untuk semuanya. Ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ini pengajaran yang luar biasa. Jadi saudara nggak usah tanya-tanya, Pak saya tidak punya talenta, Pak saya tidak punya kemampuan, Pak saya tidak punya suara yang bagus, Pak saya tidak fasih. Tidak. Anda berbuat baik, Anda tersenyum buat orang lain, Anda tidak menyimpan dendam, Anda tidak menyimpan iri hati, Anda melayani itu. Kenapa aminnya ragu-ragu? Amin. Tapi tidak akan menjadi ada gunanya engkau melayani di mimbar. Tidak ada gunanya engkau dikenal orang karena pelayanan kalau hidupmu pun dipenuhi dengan kebencian. Kalau hidupmu dikuasai dengan iri hati. Kalau hidupmu dikuasai dengan sifat ingin membalas kesalahan orang lain, nggak ada gunanya semua pelayanan saudara. Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi Yesus datang untuk melayani saudara dan saya. Bahkan dia berkata, satu domba hilang, dia mencarinya. Amin. Seorang gembala, seorang pemimpin dalam komunitas sekecil apapun juga mungkin harus melewati sungai, mungkin harus menghadapi hujan badai, mungkin harus melewati sesuatu yang tidak enak demi domba yang hilang. Kalau saudara ingin melayani Tuhan, yang pasti jangan ingin membangun supaya nama Anda dikenal banyak orang. Saya rasa di gereja ini sering saya katakan, Anda melayani bukan untuk dikenal orang. Anda melayani supaya Anda dikenal oleh Tuhan. Haleluya. Nggak ada gunanya pelayanan kita kalau akhirnya Tuhan berkata apa? Enyalah engkau, sebab aku tidak mengenal siapa engkau. Haleluya. Injil Markus jelas mengatakan kok, siapa yang ingin besar harus menjadi hamba. Siapa yang ingin terkemuka harus melayani. Ini jelas. Jadi bukan pelayan Tuhan mengejar privilege, pelayan Tuhan hanya mengejar jadwal. Nggak ada gunanya. Tujuan kita melayani bukan semata-mata menyenangkan hati manusia. Tujuan kita melayani semata-mata hanya mendapatkan perkenanan Bapa. Tepuk tangan panjang bagi Allah kita. Katakan haleluya. Ini penting saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Yuk klik. Tolong Tasya. Yang kedua saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Makna melayani itu apa sih? Saya mencatat makna melayani yang pertama adalah sebentar. Mau berjalan di belakang Kristus yang rela melayani dengan apa? Menghambakan diri. Jadi saudara melayani bukan mengikut apa? Manusia yang membiayai saudara. Halo. Saudara melayani bukan diatur-atur oleh pemberi donatur kepada saudara. Amin. Tetapi melayani kita berjalan tegak lurus bersama dengan Dia yang kita layani, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Yang kedua, makna melayani adalah mengosongkan diri dan menempatkan kepentingan sendiri di bawah apa? Kepentingan Tuhan. Pak, tapi hari Minggu quality time Pak buat keluarga. Pak, tapi sudah satu bulan tidak makan makanan Sunda. Pak, tapi kami kepingin Pak menikmati weekend itu bersama dengan keluarga. Tapi kok disuruh melayani? Pak, Bu yang dikasih itu. Makna yang kedua pelayanan adalah apa? Mengosongkan diri untuk tunduk atas otoritas. Tapi tadi malam jagoan sepak bola saya kalah Pak. Saya tidak urus sepak bola. Saya urus submission kita kepada Tuhan. Amin.
Pak, musim-musim begini pelayan Tuhan kenapa harus memberikan persembahan berpuluhan? Pak, musim-musim begini peduli pada orang lain. Ingat, Tuhan tidak minta uangmu, tapi Tuhan mau melihat hatimu, hati yang melayani Tuhan. Yuk tepuk tangan biar katakan haleluya. Ayo PowerPoint berikutnya. Why me? Have to serve of God. Kenapa harus saya? Kalau bahasa Yunani-nya bagus, aku. Betul? Why me God? Bukankah ada orangnya yang lebih bagus? Kenapa saya Tuhan yang disuruh berdoa? Orang itu suaranya lebih bagus. Kenapa saya melayani Tuhan? Orang itu lebih populer. Kalau Tuhan yang pilih, Tuhan tidak pernah salah. Kalau Tuhan yang buka, Tuhan tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Kalau Tuhan memilih saudara, berarti saudara berharga di mata Tuhan. Yang setuju tepuk tangan panjang bagi Allah kita. Katakan haleluya. Mari yang di rumah maupun di gereja, bilang kanan kirimu, kamu dipilih sebab kamu luar biasa di hadapan Tuhan. Amin. Berhenti merendahkan diri yang sia-sia. Berhenti mengasihani diri yang tidak ada ujungnya. Berhenti berpikir bahwa orang lain lebih hebat. Enggak, pertanyaannya adalah mau atau tidak. Banyak orang bertanya kepada saya juga begini, Pak Abraham, kenapa Pak Abraham melayani Tuhan? Kan kasih kan? Saudara, ini kasih Tuhan Yesus, saya kasih tahu salah satunya saja, salah satunya. Tentu yang pertama tuntunan Tuhan. Salah satunya adalah putri saya kedua, Natasha. Ketika kelas 1 SD, diajak sama istri saya dan sepupu-sepupunya pergi ke kota belanja, di mana waktu itu musim menjelang Lebaran. Anak kelas 1 SD belum bisa bicara dan kami baru move dari Bali menuju Jakarta. Apa yang terjadi? Anak saya hilang. Bukan 1-2 jam. Anak saya hilang, ditanyain gak bisa jawab apa-apa. Dan maaf saudaraku, tentu waktu itu sedang rame-ramenya anak diculik dijual. Bukan 1-2 jam, istri saya sudah kebingungan. Tentu saya gak ikut. Saya tinggalkan rumah menuju ke di mana saya berada. Belum ketemu dari pagi sampai sore. Dia sudah ditampung di rumah yang jelas dia tidak kenal. Di setiap traffic light, ketika mobil yang saya kendarai berhenti menuju ke mana istri saya ada di kota, saya melihat anak kecil meminta-minta. Saya melihat anak kecil sedang dieksploitasi untuk minta belas kasihan orang lain. Dalam hati saya berkata demikian dalam Tuhan, Tuhan, jika kau izinkan anakku ketemu lagi, aku mau melayani Engkau. Aku mau sungguh-sungguh dalam Engkau. Aku mau mendedikasikan hidupku untuk pelayanan. Amen. Tentu bukan mimbar yang hebat yang saya ingin doakan waktu, bukan ruangan yang ber-AC, enggak. Pokoknya aku melayani. Tuhan jawab. Sore putri saya ketemu. Ya betul. Dan ketika Tuhan bukakan pelayanan kami suami istri, pelayanan Paulo, pelayanan penjara, pelayanan anak jalanan, saya menyadari itulah hasil doa dan jawaban Tuhan. Kalau hari ini saya berdiri di hadapan saudara, itu karena pelayanan. Yuk tepuk tangan. Why me? Have to serve God. Yang berikutnya saya bacakan Roma pasal 1 ayat 14-15. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang-orang terpelajar maupun orang yang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu, juga yang diam di Roma.
Secara harfiah kita berhutang kepada Bapa, kepada Yesus Tuhan yang telah menebus kita dari dosa, dari penghukuman. Kutuk yang seharusnya kita terima telah dibayar lunas. Seharusnya setiap orang yang percaya adalah melayani Tuhan. Pak, Bu, Opa, Oma, Om, Tante, lihat saya sebentar. Melayani tidak harus pakai jas dan pakai dasi dulu baru melayani. Melayani tidak harus sekolah teologi tinggi baru melayani, tidak. Bukan berarti sekolah tidak penting. Tetapi buat saya, melayani harus dimulai dari rumah tangga saudara masing-masing. Amin. Enggak ada gunanya Anda di mimbar dihormati, enggak ada gunanya Anda di luar orang membungkukkan badan kepadamu, enggak ada gunanya orang bilang engkau hebat, engkau baik, engkau diurapi Tuhan kalau keluargamu tidak terlayani. Buat saya, pelayanan yang terbaik dimulai dari keluarga. Amin. Keluargamu terlayani dengan baik, pelayananmu pasti diurapi Tuhan. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Tidak ada seorang pendeta laki-laki yang hebat di luar sana melayani tanpa doa di rumah. Betul? Tidak ada pengurapan yang dahsyat tanpa syafaat yang dibangun dari rumah. Amin. Tidak ada value, tidak ada nilai surga yang perlu kita pamerkan kalau keluargamu tidak melayani. Haleluya. Amin. Coba lihat dulu surat Rasul Paulus ini, keras sekali. Aku berhutang kepada orang Yunani maupun yang bukan Yunani, yang terpelajar maupun yang bodoh. Itu loh kira-kira artinya. Dengan kata lain, kalau Anda dipanggil untuk melayani, nggak usah pilih-pilih pelayanan. Domba milik Tuhan. Tugas kita menyenangkan Tuhan dan melayani domba-domba yang dipercayakan. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Di kul pun kita harus melayani dengan baik. Di komsel pun kita harus melayani dengan baik. Oh, kalau cuma saya gampang Mas Kramen. Yang bilang siapa? Satu jiwa berharga di mata Tuhan. Amin. Nantinya Tuhan nggak tanya berapa hartamu kok, nggak tanya berapa mobilmu kok, yang tanya itu KPK. Betul nggak? Tuhan nggak tanya bajumu merek apa, Sarah atau Soro. Betul? Tetapi yang Tuhan minta adalah, adakah ku dapati kesetiaan sampai akhir hidup. Amin. Mabuk yang dikasih Tuhan Yesus Kristus dan yang tidak lebih penting, yang tidak kalah pentingnya, melayani itu bukan beban, tapi melayani adalah panggilan yang mulia. Amin. Udah nggak melayani, disuruh gereja pun tunggu di WA 10 kali baru jalan. Haleluya. Nggak ada di sini. Klik berikutnya. Why we have to serve of God. Galatia pasal 2 ayat 19 dan 20 berkata demikian. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang mengasihi aku dan apa? Menyerahkan dirinya untuk, bilang kanan kirimu, kamu bukan kamu lagi. Betul? Jadi kalau saudara mengaku diri pelayan Tuhan, saudara nggak bisa lagi gunakan mulutmu seenaknya. Saudara nggak bisa keluar caci maki, perkataan jelek, perkataan kutuk, perkataan sia-sia. Kenapa? Anda bukan Anda lagi. Haleluya. Yang di rumah boleh berkata amin. Ya. Kalau Anda mengaku sebagai pelayan Tuhan atau Anda mengaku orang Kristen yang telah ditebus oleh darah Yesus, harusnya perkataan saudara memberkati orang lain. Harusnya kedatangan saudara membawa shalom. Harusnya pergaulan saudara membawa kemuliaan Tuhan. Amin.
Tapi lihat sekarang, orang yang hanya mengaku Kristen, yang tidak sungguh-sungguh dalam hidupnya, banyak menjadi batu sandungan. Betul? Banyak hamba Tuhan jatuh gara-gara perburuan. Banyak hamba Tuhan jatuh gara-gara keuangan. Banyak hamba Tuhan silau keberhasilan orang lain. Kalau kita menjadi hamba, saya tegaskan sekali lagi, kita bukan kita lagi, tapi kita tunduk di bawah hukum Kristus. Haleluya. Amin. Ini penting Bapak Ibu dikasih tadi. Biar kita tahu kekristenan itu bukan hanya berbicara tentang kemakmuran dan pencapaian, tapi kekristenan dan pelayanan itu berbicara apa? Salib Kristus. Yang setuju katakan amin. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang, diam di dalam daging adalah hidup oleh iman. Amin. Sudah dikasih Tuhan. Yuk kita melangkah satu lagi. Why me have to serve God? 2 Timotius 1 ayat 9 dan 10. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan apa? Panggilan kudus. Makanya berhenti merugi orang lain. Tuhan saja bilang kita kudus. Jangan lagi ngatain orang lain, kebun binatang semua keluar. Betul? Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus yang sebelum permulaan zaman. Ayat 10 kita baca bersama-sama yuk. 3, 2 ya. Oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat. Saudara melayani itu melayani Allah yang kekal. Saudara melayani adalah supaya kita mendapatkan perkenanan ketika hidup yang kekal. Pak, Bu, Anda jadi pelayan, suatu ketika juga meninggal. Anda jadi jemaat, suatu ketika juga meninggal. Betul? Anda tidak percaya Yesus, suatu saat juga meninggal. Anda menghujat Tuhan, suatu ketika juga meninggal. Pertanyaannya adalah bagaimana engkau hidup setelah kematian? Nanti sering dikasih Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasih, dialah yang menyelamatkan kita. Nggak ada jalan lain, tidak ada jalan alternatif. Maaf, tidak ada jalan tikus untuk mendapatkan keselamatan tanpa melalui Kristus Yesus Tuhan kita. Dan Dia yang mulia itu rela menjadi biasa untuk melayani saudara. Dan kita dipanggil supaya kita juga melayani Dia Allah yang hidup. Amin. Amin. Jadi saya berdoa, Anda yang di gereja maupun yang di rumah, jangan tunda-tunda panggilan. Tidak ada orang yang percaya Tuhan tidak melayani. Amin. Tidak ada orang Kristen yang tidak punya talenta melayani. Kalau ada yang bilang saya tidak ada, itu bohong. Anda melayani istri dengan baik. Anda melayani suami dengan baik. Anda melayani orang tua dengan baik. Anda melayani mertua dengan baik. Anda melayani anak dengan baik. Itu sudah melayani. Amin. Kalau kita masa bodoh, lu kan hidup sendiri, gua hati-hati. Tidak ada orang yang bisa berdiri di atas kakinya dengan kepongahannya. Ingat loh, ketika kita dilahirkan dari kandungan ibu kita perlu orang loh. Mungkin dokter, mungkin bidan. Betul? Ketika kita makan pertama kali masih bayi, nggak langsung minta nasi padang, disuapin kok. Betul? Siapa yang nyuapin? Orang yang mau. Betul nggak? Saudara baru berjalan, dituntun, ditolong orang. Siapa? Mungkin ayahmu, mungkin ibu, mungkin kakak. Nggak ada bayi baru langsung ikut maraton, nggak ada. Betul? Anda mau menikah juga ditolong orang kok. Gak mungkin ada anak muda kepingin ngelamar pacarnya, dia sendiri, aku ngelamar, ditolak sama calon mertuamu. Kita butuh orang kok. Amin. Kita menikah juga perlu orang kok. Untuk jadi WO, untuk menjadi
pagar ayu, bukan pagar betis kan? Haleluya. Dan ingat loh, ketika Anda mati nanti, Anda juga perlu orang. Gak ada mayat jalan sendiri pergi ke kuburan. Kalau ada, ngeri kali kurasa. Haleluya. Amin. Jadi kalau saudara dalam semua sisi kehidupan membutuhkan pertolongan orang, sudah sepatutnya kita melayani. Amin. Jangan tunda-tunda lagi. Semua yang menghalangi pelayananmu, ayo bawa kepada Tuhan. Karena kesudahan kita tidak ada yang tahu. Tapi ketika Tuhan melihat pelayanan berkenan, Dia akan berkata, "Sabas anakku, engkau berkenan di hadapanku." Tepuk tangan buat. Tepuk tangan lebih baik bagi orang itu. Siapa namanya berdiri? Mengiring Yesus, itulah kesenangan hati. Lepas semangatku, kehendaknya di hidupku. Mari buka tangan saudara di hadapan Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Koreksi dan buka hatimu supaya Tuhan memanggil saudara dengan baik dan saudara respon ini dengan baik. Jangan tunda-tunda panggilan Tuhan untuk melayani, tapi responi dengan baik. Responi dengan sukacita. Sebab kesempatan yang terbaik tidak selamanya datang kali yang kedua. Katakan sekali lagi, mengikut Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semangatku Ampuni kami kalau kami tunda-tunda selama ini panggilan kami. Ampuni kami kalau kami kompromi dengan kesibukan kami. Ampuni kami kalau kami kompromi dengan kegiatan-kegiatan sehingga pelayanan kami tidak terselesaikan dengan baik. Saudara yang berkata, Tuhan itu aku. Buka tangan di hadapan Tuhan. Dia ada buat saudara. Dan saya berdoa tidak ada satupun di antara kita mengeraskan hati. Yang di rumah, dimanapun Anda berada, izinkan Tuhan mengulurkan tangannya atas hidupmu, atas hatimu, dan kau dijamah oleh Tuhan. Amin. Sehingga kau berkata, ya Tuhan, ini aku mau. Amin. Bapa, dalam nama Yesus, kau lihat tangan-tangan yang terbuka, baik yang di gereja maupun yang di rumah. Dalam namamu hamba berdoa, biarlah Engkau sendiri yang menyentuh hati kami secara pribadi, dan kami meresponi panggilan kami untuk menyenangkan hati-Mu dan masuk dalam pelayanan, ya Tuhan. Dimulai dari keluarga kami masing-masing, Tuhan, ini setiap kami. Ulurkan kami, biar firman yang telah kami pelajari, biar firman yang telah kami baca, firman yang telah diuraikan kebenarannya di dalam nama Yesus, hidup dalam hidup kami. Amin. Sebab kami bukan kami lagi, tapi kami
adalah Kristus yang hidup dalam hidup kami. Jadikan kami sebagai alat kerajaan-Mu. Jadikan kami sebagai messenger of God di akhir zaman. Jadikan kami sebagai alat kerajaan-Mu, sebagai perpanjangan tangan-Mu untuk kami boleh melayani Engkau ya Bapa. Kami tidak lari dari kenyataan, kami tidak akan melarikan diri dari panggilan kami, tapi kami mau Tuhan. Terima kasih, teguran-Mu jelas, tuntunan-Mu jelas atas kami. Dan biarlah kami tidak berhenti sampai cakap mendengarkan firman Tuhan. Tapi lebih daripada itu, kami rindu menjadi pelaku akan firman. Ulurkan tangan-Mu buat yang di gereja maupun yang di rumah. Sekali lagi, yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang terikat Engkau lepaskan, yang putus asa Engkau berikan pengharapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami datang bukan dengan tangan hampa. Persiapkan persembahan saudara. Kita datang bukan tangan hampa kepada Tuhan. Ini juga bentuk pelayanan untuk boleh dipakai melayani pekerjaan Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu membawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Dengan sikap hati, dengan sikap tubuh yang benar kami bawa persembahan kami di hadapan-Mu. Terima ya Tuhan. Biarlah persembahan ini menyukakan hati-Mu. Biarlah persembahan ini berkenan di hadapan-Mu. Dan boleh dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Baik itu persembahan persepuluhan, diakonia, misi, maupun persembahan khusus. Kami taruh di bawah kaki-Mu dengan ungkapan dan ucapan syukur. Karena kami tahu segala sesuatu, bahkan berkat kami, berasal daripada Tuhan. Terima persembahan kami ya Bapa. Dalam nama-Mu kami berjanji. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami ya Tuhan. Nyatakan terus kemuliaan-Mu atas kami. Kami tahu masih hidup di tengah-tengah pandemi yang belum juga surut ya Tuhan. Kami ada di tengah-tengah virus yang ada dimanapun belahan bumi ini ada. Lindungi kami. Jauhkan kami dari segala bentuk virus, penyakit sampar, penyakit menular manapun. Proteksi Allah sempurna atas kami. Kami dan seisi keluarga kami ada dalam perlindungan Tuhan. Kami dan keluarga besar kami ada dalam campur tangan Tuhan. Kami tidak akan kekurangan, kami tidak akan meminta-minta, bahkan kami ada dalam naungan Tuhan. Mari buka kedua tangan, buka hatimu di hadapan Tuhan. Kita akhiri ibadah kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan diberikannya engkau shalom, damai, sejahtera. Diberkatilah kesehatan, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Sebab kasih karunia pertolongan datang daripada Allah Bapa. Cinta kasih bahkan mukjizat demi mukjizat diberikan oleh Anak yang tunggal Yesus Kristus Allah kita. Penyertaan yang manis daripada Roh Kudus senantiasa menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha. Bahkan saat kali yang kedua dia menyebut kita di awan-awan yang permai. Satupun di antara kita tidak ditemukan bercacat celah. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, Tuhan terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.